Ada satu masjid yang sudah terbiasa setiap selesai sholat itu zikir maksur. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu satu ketika kita bawa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, marah. Nah, jangan dirubah-rubah zikir kita di sini. Kita sudah zikir sini sudah biasa. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jangan dirubah-rubah zikirnya. Saya pikir ini ketidaktahuan lah. Ya. Karena ketidaktahuan kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya melihat ya zikir ma'sur itu zikir penyadaran. Ini awalnya. Jadi bisa dikatakan zikir penyadaran. Nah, kenapa saya katakan zikir penyadaran? Kita ucap subhanallah. Ya. Kalau kita alih bahasakan maha suci Allah. Apakah kalau kita tidak menyebut subhanallah Allah tidak maha suci? Tentu enggak. Sedunia ini orang enggak ada yang nyebut subhanallah Allah tetap maha suci. Nah, apakah kalau kita banyak menyebut subhanallah kemahasucian Allah itu bertambah? Enggak juga. Ya, jadi enggak ada pengaruhnya sama Allah kita mengucap subhanallah. Tetapi menyadarkan kepada kita ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Arti yang tak tertulis itu apa? Pengakuan, ya Allah kau yang suci, aku yang kotor. Ya Allah kau yang suci, aku yang kotor. Gitu ya. Jadi kalau kita sebut subhanallah pengakuan, penyadaran. Sadar kita kalau yang suci itu Allah, bukan kita. Kita ini kotor. Banyak dosa. Banyak yang tidak perintah yang tidak kita laksanakan. Kadang-kadang larangannya juga kita lakukan. Ya dah. Jadi yang suci itu Allah. Kita ini kotor. Supaya sadar dulu. Sadar kita kalau yang suci itu Allah, subhanallah. Kau yang suci, aku yang kotor. Sedangkan kita ingin kembali kepada Allah yang maha suci itu. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu maha bagus. Dia tidak menerima kecuali yang bagus juga. Allah itu maha suci. Dia tidak terima kecuali yang suci juga. Nah dari sini kita mulai ya melihat kenapa kita harus banyak-banyak nyebut tasbih subhanallah. Supaya nyadar dulu kita yang suci itu Allah. Kita ini kotor. Sedangkan kita ini akan kembali kepada Allah yang maha suci itu. Allah yang maha suci itu tidak menerima kecuali yang suci juga. Kalau begitu kita perlu mensucikan diri kita. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan bahwa kita perlu mencari guru untuk mensucikan diri kita. Karena kita akan kembali ke Allah. Kalau enggak suci enggak bisa balik. Ya, Allah enggak terima kalau enggak suci juga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya nanti hartamu, anakmu, suamimu, istrimu enggak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, bersih dari apa? Bersih dari selain Allah. Nah, karena kita sudah sadar yang suci itu Allah, kita ini yang kotor, sedangkan kita akan kembali kepada Allah yang maha suci, maka kita perlu mensucikan diri kita. Nah, ketika kita sudah berazam ya, sudah berkeinginan untuk mensucikan diri kita, maka kita perlu mencari guru. Ya, mencari guru untuk bagaimana cara untuk mensucikan diri kita ini. Makanya tidak cukup
dengan baca buku, ya dah. Harus ada guru yang membimbing kita. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi itu bilang dalam bukunya Tanwirul Qulub, wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru yang dapat membimbing ruhaniyahnya kembali kepada Allah. Wajib, bukan sunat, bukan. Kenapa wajib? Karena kembali kepada Allah itu wajib. Kalau sudah enggak kembali kepada Allah kan kesasar. Ada? Wajib kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah mesti balik ke Allah. Kalau enggak balik ke Allah kesasar. Maka berarti kita wajib kembali kepada Allah. Di tengah tidak bisa kita kembali kepada Allah tanpa bimbingan seorang guru pembimbing. Ya. Dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan tercapai melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Seperti wudu lah misalnya. Wudu itu tidak wajib. Ya. Tapi ketika kita akan sholat, wajib kita suci, wajib berwudu. Nah, tapi ketika kita enggak sholat, misalnya selesai mandi kita tidak mau sholat, boleh berwudu, boleh tidak. Ada. Jadi wudu itu awalnya kan enggak wajib. Tapi ketika kita akan melaksanakan sholat, sholat itu hukumnya wajib, sholat tidak sah kecuali dengan wudu, maka wudu menjadi wajib. Nah begitu juga ini. Artinya ketika kita akan kembali kepada Allah, tidak bisa kita sampai kepada yang dituju kecuali bimbingan seorang guru pembimbing, maka mencari seorang guru pembimbing hukumnya wajib. Ya. Lalu ketemulah kita dengan seorang guru pembimbing. Pak Kiai, saya ini ingin belajar. Saya ingin mensucikan diri saya. Ya. Bagaimana caranya supaya bisa usul kepada Allah? Nah, lalu Pak Kiai mengajarkan, sucikan dirimu. Bagaimana caranya Pak Kiai? Tempuh 4 langkah. Pertama, sucikan dari hadas dan najis dulu. Nah, kalau suci dari hadas dan najis, suci dari najis terbuang bendanya, bau dan rasa. Suci dari hadas, hadas besar, hadas kecil. Mensucikan diri dari hadas besar mandi, mensucikan diri dari hadas kecil wudu. Enggak ada air tayamum. Itu langkah pertama yang diajarkan oleh guru kita. Naik ke langkah yang kedua, sucikan anggota tubuh zahirmu. Ya. Mana anggota tubuh zahir? Ada 8. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Nah, ini anggota tubuh zahir. Dan anggota tubuh zahir inilah yang memberi kontribusi kepada kita berpahala atau berdosa. Ketika kita gunakan berbuat baik, maka kita dapat pahala. Tapi ketika kita gunakan berbuat tidak baik atau berbuat maksiat, maka kita dapat dosa. Jadi sebenarnya dosa dan pahala itu sebab akibat. Otomatis, Pak. Maka dulu saya bilang, enggak usah minta pahala. Kalau orang yang minta pahala nyinyir. Karena Allah sudah tegaskan, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan, pasti ada balasannya. Udah dijelaskan Allah itu. Jadi kalau kita gunakan anggota tubuh yang zahir berbuat baik dapat pahala, digunakan berbuat jahat dapat dosa. Nah, jadi kalau orang minta pahala sama saja mancing ikan dalam ember. Beli ikan mas yang masih hidup di pasar, sampai di rumah ambil baskom, kasih air.
Lalu ikan tadi kita lepasin. Nah, berenanglah dia dalam baskom itu. Ambil pancing. Boleh enggak? Boleh, siapa yang larang? Ikan aku yang beli, pancing aku yang mancing. Nah, tapi kira-kira ada manfaatnya enggak? Nggak ada manfaat, mubazir aja. Udah goreng aja sudah. Ngapain dipancing? Nah, cuman kita ini gitu, kadang-kadang nyinyir, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan pahala dari Allah. Kayak nggak percaya aja sama Tuhan. Kalau mau mancing, pancinglah ikan yang masih di kolam, yang masih di sungai, yang masih di laut, yang masih liar, itu yang dipancing, Pak. Kalau yang sudah di ember, ngapain dipancing? Mana yang liar? Yang liar ridho Allah, itu liar itu. Nah, itu yang diharapkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah. Benar, karena masih liar. Ini mudah-mudahan dapat pahala. Gitu. Kayak percaya sama Tuhan aja. Gitu.